Halo, assalamualaikum sobat otomotif. Jadi di sini saya mau ganti kapas kopling untuk KLX The Tracker ya, tahun 2016. Jadi ini kampasnya saya pakai punya KX. Coba akan saya pasang di The Tracker ya. Jadi ini ada bautnya. Nah, ini ada filter oli. Kita ganti ya, karena sebenarnya setiap 2 kali penggantian oli, filter oli ini harus diganti. Jadi begini ya, dia kecil sih, dia semacam kayak kardus, filternya kayak filter kardus gitu ya. Jadi ini saya beli online barang-barangnya, part numbernya seperti ini, bisa dicek. Ini bisa sih dipasang di KLX, bisa, ada tracker bisa. Ini kabel koplingnya. Jadi kabel kopling ini sangat penting juga ya, kalau ndak sering kita ganti biasanya keras. Terus ini olinya, oli The Tracker ya, sama KLX sama. Dia ada dua macam sih, ada yang warna biru dan hitam. Nah, kemudian ini packing. Ini ya, kap packingnya dari blok persneling ya. Bloknya kampas kopling. Nanti kalau ndak kita ganti kalau ndak rusak. Kemudian ini saklar. Ya, rencana mau tak ganti ya saklarnya ini karena kemarin itu habis jatuh jadi agak enggak tahu error-error dikit. Kemudian ini kita mulai proses pemasangan. Pertama kita bongkar dulu blok mesinnya, blok kopling ya. Nah, memang agak susah, harus agak dipukul-pukul dikit. Nah, akhirnya dia agak terbuka ya, memang agak keras. Ya, ini penampakan rumah koplingnya. Kotor ya. Ini sebenarnya sih bukan kotor apa, ini karena oli mesin. Jadi olinya mengendap di situ. Ini kita buka bautnya, baut penahan rumah koplingnya. Agak keras ya. Keras. Jadi ini bukanya ndak boleh langsung satu terbuka ya, harus sedikit-sedikit satu biar ndak dianya lompat keluar ya. Jadi pelan-pelan bukanya bautnya. Kalau enggak dia nanti lompat. Nah, setelah terbuka kita ambil per koplingnya. Mungkin dia lengket ya, jadi agak keras. Harusnya sih enggak sekeras ini. Kita angkat pakai tang. Tarik aja, enggak masalah. Tarik pakai tang, agak diputar sedikit. Nah, setelah itu kita mau buka rumah koplingnya ini agak keras ya. Jadi kita pakai obeng gedok kan namanya. Ya, seperti itu. Kita carikan obeng gedok. Nah, ini spare partnya ya. Sebenarnya sangat simple sih, sangat mudah untuk mengganti kampas kopling. Tidak terlalu banyak yang kita buka. Yang penting dipastikan oli mesinnya sudah di drain ya sebelum kita buka, karena nanti daripada tumpah. Ini agak susah ya karena ada delta box. Saya pasang delta box, terus push tabnya juga modif, jadi
harus dibongkar dulu semuanya. Sebenarnya kalau bawaannya enggak terlalu susah sih. Nah, ini sudah mulai dibuka. Nah, kita lepas kampas koplingnya, kita lepas. Nah, ini ya kampas koplingnya. Sebenarnya kita ndak bisa tahu sih ini sudah aus apa ndak, cuma kalau agak tipis ya kita gantilah. Nah, itu tadi adalah ringnya ya. Jadi ini untuk bawaannya dari The Tracker ya, begini agak kecil ya. Cuma untuk yang baru, untuk bawaan dari motor KX ini, dia agak lebar ya tapaknya. Terus nggak usah kita pasang ringnya kita lepas. Kalau sudah, kita pastikan sudah terpasang dengan benar. Pastikan. Setelah kita pastikan sudah benar pemasangannya, kita pasang lagi seperti semula. Kita paskan. Kita pasang lagi bautnya. Nah, pelan-pelan ya, jangan sampai ulirnya rusak. Nah, kita carikan, kita paskan. Nah, setelah pas, sudah kita pasang kembali bautnya. Nah, kita pakai obeng gedok lagi ya. Kita pakai obeng gedok lagi agar kuat pemasangan. Karena kampas kopling ini sangat berpengaruh ya terhadap performa mesin. Seperti kita tahu, kalau kampas kopling kita sudah aus, motor itu tidak bisa melaju kencang. Nah, setelah itu kita pasang lagi per koplingnya. Per kopling kita pasang, baru kita baut lagi. Sama seperti tadi ya, pasang bautnya tidak boleh satu-satu, harus dia seimbang. Kalau tidak seimbang, nanti konsekuensinya bakalan susah. Jadi, seimbang kita pasangnya, ganti-gantian. Nah, seperti itu ya. Jangan terlalu kencang dulu ya. Jadi ceritanya motor ini, motor The Tracker tahun 2016. Sebenarnya sih per koplingnya ndak rusak, cuma mau saya ganti KE karena agar lebih enak ditarikan. Serta kabel koplingnya juga saya ganti karena sudah lama kan, jadi dia sudah aus lah, ndak bisa kita baiki jadi keras koplingnya. Setelah itu kita buang lagi sisa-sisa oli yang masih ada, kita tegakkan motornya. Jadi oli-oli yang masih terendap di samping-sampingnya bisa terbuang. Lalu kita ganti dengan oli yang baru.
Ya, kalau sudah kita pasang lagi untuk bearingnya ya. Kita pastikan bearingnya terpasang pas, kita pastikan packingnya masih bagus, belum ada yang rusak, berarti tidak jadi kita pasang packing tadi yang kita beli, kita masih pakai packing yang lama. Berarti ben arep ganti Jadi ini ya, KLX meneh gawe untuk iki ya. ringnya ini tidak kita pasang karena untuk punya KX ini kampasnya sudah lebar semua ya. Kalau untuk the tracker bawaannya kan satunya kecil, jadi itu ringnya untuk mengganjal. Sebenarnya kalau sobat otomotif mau mengganti punya Tiger GL itu sama ya, tidak harus punyanya KX. Setelah diperhatikan kampas koplingnya sama modelnya. Packingnya kah? Orang atau Nah, sudah terpasang kembali ya. Kita pasang lagi untuk filter oli. Nah, filter oli ini juga berpengaruh terhadap kebersihan oli kita. Ya, mungkin sekian ya videonya. Ini motor sudah sebentar lagi jadi, tinggal filter oli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.